Pembantuku berniat menggantikan posisiku, tapi tentu saja aku tidak tinggal diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Lampu meja di ruang kerja lantai 2 rumah minimalis itu masih menyala terang meski jarum jam di dinding telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Cahaya dari layar monitor laptop memantul di kacamata anti radiasi yang dikenakan oleh Feby. Di usia 30-an akhir, Feby telah menjelma menjadi seorang wanita karir yang memimpin 3 perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial. Keputusannya bulat, jemarinya lincah menari di atas keyboard, merampungkan draft ekspansi bisnis yang akan membuka cabang baru di Singapura. Bagi Feby, kerja keras ini bukan bentuk pengabdian terhadap keluarga. Setiap butir peluh dan detik waktu yang ia habiskan di kantor pusat adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang mapan bagi putri sematawayangnya, Kesha, serta suaminya, Haris. Di balik pintu ruang kerja yang tertutup rapat, suasana rumah terasa begitu senyap. Feby memang sengaja mempercayakan urusan domestik kepada seorang wanita muda bernama Lestari. Lestari telah bekerja di rumah itu selama bertahun-tahun sebagai pengasuh Keisha sekaligus pengurus rumah tangga yang cekatan. Di mata Feby, Lestari adalah malaikat penolong. Seseorang yang sabar, ramah, dan selalu tersenyum manis saat menyambut kepulangannya setiap akhir pekan. Minum dulu, Bu, biar nggak terlalu lelah. Suara lembut Lestari terdengar di balik pintu yang terbuka perlahan. Wanita berwajah tirus dengan senyum tipis itu melangkah masuk membawa secangkir teh hangat. Feby mendongak. Ia tersenyum simpul sambil memijat tengkuknya yang kaku. Terima kasih ya Tari. Kamu kok belum tidur? Tanyanya. Belum Bu. Kesha tadi sempat mengigo sedikit, tapi sudah saya tenangkan. Maklum, anak-anakan butuh perhatian ekstra. Jawab Lestari dengan nada penuh perhatian yang sangat meyakinkan. Oh iya ya, minggu ini saya pasti luangkan waktu seharian penuh untuk Kesha. Seperti biasa, hari Sabtu adalah hari keluarga kita. Ucap Feby dengan sorot mata penuh kasih, tanpa sedikit pun menaruh curiga pada tatapan mata Lestari yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Pagi hari beranjak siang. Sinar matahari merangsak masuk melalui jendela kaca besar ruang keluarga. Di sofa empuk berwarna krem, Haris duduk santai sambil menyeruput kopi hitamnya. Jempolnya asyik menggulir layar ponsel pintar. Sementara itu, di meja makan, Lestari menyiapkan sarapan dengan gerakan yang terukur. Kesha, gadis kecil berusia 10 tahun, dengan rambut sebahu dan mata bulat yang mewarisi ketegasan ibunya, duduk diam di sudut meja. Ia baru saja selesai merapikan mangkuk sereal miliknya. Tanpa sengaja, ujung siku Kesha menyenggol tempat garam kecil di tepi meja. Tempat garam berbahan kaca itu jatuh dan menggelinding di atas lantai keramik. Meski ajaibnya tidak pecah karena mendarat di atas karpet tipis. Kesha terkesiap. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia tahu betul aturan tak tertulis di rumah ini sejak Lestari memegang kendali penuh atas perilakunya. Kenapa ini? Haris mendengus kesal, menurunkan ponselnya dengan kasar. Pria berwajah tampan namun tampak selalu kelelahan itu menatap putrinya tajam. Kamu ini ceroboh sekali sih, Kesha. Baru ditinggal ibumu kerja sebentar saja sudah bikin keributan. Bentak Haris. Lestari bergegas datang dari dapur. Wajahnya memasang ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Duh, Kesha. Padahal Bibi baru saja loh membersihkan lantai itu. Kenapa kamu tidak hati-hati? Kasihan ayah jadi terganggu, katanya. Maaf ya, maaf Bi. Tadi nggak sengaja. Cicit Kesha dengan suara bergetar. Air mata nyaris menetes di pelupuknya. Lestari mendekat, mencubit pelan lengan atas Kesha di balik tubuh Haris.
Sebuah cubitan kecil namun sangat menyakitkan yang sudah menjadi teror harian bagi anak itu. Kesha menggigit bibirnya erat-erat agar tidak menjerit. Anak seusiamu harus diajari disiplin, Kesha, ucap Haris dingin, berdiri dari sofanya. Sebagai hukumannya karena kamu sudah mengganggu ayah dan membuat bibi kerja 2 kali, bereskan seluruh ruang tamu dan pel lantai rumah ini sampai bersih sekarang juga. Jangan berani-berani main sebelum selesai, kata Haris. Tapi ya, ini bukan tugas Kesha, protes Kesha pelan dengan suara parau. Berani bantah kamu, bentak Haris tajam. Kamu ini anak tidak tahu diuntung. Ibumu sibuk cari uang untuk bayar sekolah mahal kamu, tapi kelakuanmu cuma bikin malu. Cepat kerjakan. Lestari tersenyum tipis penuh kemenangan di balik punggung Haris. Sementara Kesha hanya bisa menunduk, menahan tangis yang tertahan di tenggorokan kecilnya. Malam hari pun tiba. Rumah kembali sunyi setelah Haris masuk ke kamar utama untuk beristirahat. Di kamarnya sendiri yang berada di ujung lorong, Kesha meringkuk di atas tempat tidur dengan lutut ditekuk ke dada. Telapak tangannya yang kecil masih terasa pegal usai mengepel seluruh lantai marmer rumah 2 lantai itu selama berjam-jam. Sementara Lestari dan Haris duduk bersantai menonton televisi di lantai bawah. Suara langkah kaki mendekati pintu kamar Kesha yang tidak terkunci rapat. Bayangan sesosok tubuh tinggi muncul di balik celah pintu. Haris masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tampak tidak bersimpati sama sekali. Jangan nangis terus, bikin pusing aja, ucap Haris ketus sambil melipat tangan di dada. Kamu harusnya tuh bersyukur masih diurus dengan baik di sini. Kalau ibumu tahu kamu rewel, dia cuma bakal makin sibuk dan tidak peduli lagi, kata Haris. Sangat kontras dengan kenyataan yang sebenarnya. Ibu mana yang tega seperti yang dikatakan oleh Haris itu? Kesha mendongak, menatap ayahnya dengan tatapan penuh luka. Ayah, kenapa ayah jahat sama Kesha? Kesha kan anak ayah, anak kandung ayah, ucapnya. Sebelum Haris sempat menjawab, suara langkah sandal ringan terdengar mendekat. Lestari muncul di ambang pintu dengan membawa segelas air putih. Tangannya secara natural menyentuh pundak Haris dengan mesra. Sebuah gestur yang terlalu intim untuk ukuran seorang pengasuh dan majikan. Udah, Mas. Jangan terlalu keras sama anak kecil. Biar nanti aku aja yang urus dia. Bisik Lestari dengan nada manja yang langsung melunakkan ekspresi wajah Haris. Haris menoleh, menatap Lestari dengan sorot mata yang tidak pernah ia tunjukkan kepada Feby. Istri sah yang berjuang membanting tulang di luar sana. Kamu itu emang baik banget, Tari. Anak ini memang keras kepala, mirip sama ibunya, kata Haris. Udahlah, Mas. Mas ke kamar aja, nanti aku temani ya. Bisik Lestari lagi. Cukup pelan, namun masih tertangkap oleh telinga tajam Kesha yang berdiri di dekat mereka. Kesha melihat sendiri bagaimana ayahnya tersenyum mesra kepada pengasuhnya, merangkul pinggang wanita itu tepat di depan mata kepala putrinya sendiri. Pemandangan itu menghancurkan sisa-sisa rasa hormat yang masih dimiliki Kesha kepada sosok sang ayah. Di dalam dada kecilnya, sebuah tekad mulai membara. Ia tidak boleh terus-terusan lemah. Ia harus mencari cara untuk menyelamatkan ibunya dan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama bagi Kesha, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Kesha bukan lagi anak yang hanya bisa menangis di sudut kamar. Di usianya yang menginjak 10 tahun, ia mulai mengamati celah-celah kecil dari rutinitas rumah tangga mereka. Sore itu, saat Lestari sedang sibuk memasak di dapur dan Haris pergi keluar untuk urusan yang tidak jelas, Kesha menyelinap masuk ke ruang kerja pribadi Haris di lantai bawah. Pintu ruangan itu tidak terkunci. Di atas meja kerja, terdapat komputer jangkauan luas yang terhubung dengan CCTV rumah. Selama ini, Feby selalu mengecek CCTV dari ponselnya di kantor untuk memastikan putrinya aman. Namun, Kesha menemukan sebuah kejanggalan teknis. Ada sebuah aplikasi pengalih rekaman atau loop recorder yang terpasang di sistem tersebut. Kesha memang terlihat polos dan penakut, tapi sebenarnya
Dia gadis yang cerdas dan sudah banyak belajar karena ia juga suka mengotak-ngatik teknologi, barang-barang elektronik seperti itu. Ia seperti sang ibu, dan rekaman palsu itu yang tidak sesuai dengan kenyataan sekarang adalah ulah Haris dan Lestari. Mereka berdua rupanya sengaja memutar ulang rekaman CCTV dari hasil sebelumnya pada jam-jam tertentu. Sehingga apa yang dilihat Feby di layar kantornya hanyalah pemandangan damai. Dirinya yang sedang belajar dengan tenang atau makan dengan tertib. Sementara kenyataan aslinya adalah siksaan mental dan fisik yang ia terima di balik layar. Licik sekali kalian, gumam Kesha pelan, menggertakkan giginya. Tiba-tiba, suara deru mobil memasuki halaman depan terdengar. Jantung Kesha berdegup kencang. Ia segera mematikan layar komputer, merapikan letak kursi, dan berlari keluar ruang kerja sebelum seseorang memergokinya. Lestari muncul dari arah dapur dengan membawa pisau buah. Wanita itu menatap tajam ke arah Kesha yang berdiri di dekat lorong. "Ngapain kamu di dekat ruang kerja ayahmu, ha?" Tanyanya penuh curiga. "A- aku Aku cuma mau ambil buku cerita di rak perpustakaan, Bi." Jawab Kesha berusaha setenang mungkin, menyembunyikan rasa takutnya di balik wajah datarnya. Lestari mendekat, mencengkram dagu Kesha dengan kuat hingga kulit anak itu memerah. "Jangan coba-coba main-main di belakangku ya, Kesha. Kalau kamu berani macam-macam atau mengadu yang tidak-tidak pada ibumu, hukumanmu minggu depan akan jauh lebih berat dari sekedar mengepel lantai," ancamnya. Kesha menatap mata Lestari tanpa berkedip. Di dalam hatinya, rasa takut itu kini telah bertransformasi menjadi kebencian yang mendalam. Tunggu aja tanggal mainnya, batin Kesha penuh keyakinan dingin. Hari Sabtu yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Feby pulang tepat pukul 10 pagi dengan membawa koper kecil dan senyum selebar samudra. Bau parfum mewahnya langsung memenuhi ruangan depan, membawa aura kesegaran dan kesuksesan yang kontras dengan suasana suram yang biasa menyelimuti rumah itu selama 6 hari sebelumnya. "Kesha sayang," seru Feby begitu melihat putrinya berlari menuruni tangga. Feby langsung berlutut, merentangkan kedua tangannya dan memeluk erat tubuh putrinya seolah ia ingin mengganti seluruh waktu yang hilang dalam sekejap. "Ibu sangat merindukanmu. Bagaimana kabarmu seminggu ini, sayang? Sekolahmu lancar?" tanyanya. Keisha memeluk leher ibunya erat-erat, menghirup aroma wangi yang selalu ia rindukan. Air mata haru menetes di pipi Keisha, namun ia segera menghapusnya agar ibunya tidak curiga. "Lancar, Bu. Keisha kangen sekali sama ibu," jawab gadis itu. Haris muncul dari ruang keluarga dengan senyum ramah yang dipaksakan. Ia berjalan mendekat dan mencium pipi Feby sekilas. "Wah, istriku udah pulang. Pekerjaan di kantor lancar, sayang?" tanyanya. "Sangat lancar, Mas. Sebentar lagi proyek besar kita akan disetujui investor asing," jawab Feby penuh semangat. Berdiri sambil merapikan blusnya. "Hari ini kita harus jalan-jalan. Aku sudah pesan restoran keluarga favorit Kesha. Dan nanti sore kita ke mall," kata Feby. Hal yang selalu dia lakukan setiap ia pulang. Ia tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Pokoknya, ia harus selalu bersama keluarganya. Di sudut ruangan, Lestari berdiri mengawasi dengan senyum manis palsunya. "Wah, asik sekali ya. Ibumu memang ibu yang hebat dan penyayang," ucap Lestari dengan nada manis yang membuat perut Kesha mual. Feby hanya tersenyum mendengar pujian Lestari. Ia masih merasa Lestari memujinya secara tulus. Di malam harinya, Feby menoleh ke arah suaminya ketika mereka berdua berada di kamar utama. Di tengah kesibukannya yang luar biasa, Feby tetap berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang berbakti. Ia melayani suaminya dengan penuh kelembutan, menyiapkan pakaian tidur, dan memijat pundak Haris yang tampak tegang. "Terima kasih sayang, sudah menjaga Keisha selama aku sibuk ya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu. Aku harus menitipkan Keisha pada siapa?" Bisik Feby lembut di samping telinga suaminya. Haris hanya tersenyum kaku.
memalingkan wajahnya sedikit ke arah jendela. Ada rasa bersalah yang amat tipis di lubuk hatinya. Namun kenyamanan perselingkuhannya dengan Lestari telah membuat nuraninya mati rasa. Ya, sama-sama, Feby. Kamu jangan terlalu lelah bekerja terus, ucap Haris datar. Sebuah sandiwara murah demi menjaga kedoknya tetap aman. Minggu sore, Feby mengajak Keisha pergi ke sebuah pusat perbelanjaan mewah untuk menghabiskan waktu berdua sementara Haris beralasan sakit kepala dan memilih tinggal di rumah. Alasan klise yang sebenarnya ia gunakan untuk berduaan dengan Lestari. Di sebuah gerai gawai ternama, Feby membelikan sebuah jam tangan pintar atau smartwatch terbaru untuk putrinya. Jam tangan berwarna merah muda itu memiliki desain elegan dengan fitur canggih. GPS pelayak real-time, tombol darurat SOS, kemampuan menelepon dua arah, serta fitur perekam suara tersembunyi berdurasi panjang yang dapat diaktifkan dari jarak jauh melalui aplikasi ponsel induk. Nih, coba lihat Kesha, ujar Feby sambil memakaikan jam tangan itu di pergelangan tangan kiri putrinya. Jam ini bukan cuma buat lihat waktu atau main game ringan ya sayang, tapi ini alat komunikasi khusus kita berdua, kata Feby. Keisha menatap jam tangan itu dengan mata berbinar-binar. Jantungnya berdegup kencang karena ia langsung menyadari potensi besar dari benda canggih tersebut. Kalau nanti ibu sedang kerja di kantor dan Keisha merasa takut, atau ada hal penting yang mau Keisha sampaikan ke ibu, Keisha cukup tekan tombol samping ini 2 kali untuk menelepon ibu secara langsung ya nak. Jelas Feby sabar sambil mengajari putrinya cara mengoperasikan fitur-fitur tersebut. Atau kalau Keisha mau merekam suara di sekitar saat ibu tidak ada, tinggal aktifkan mode rekamnya dari menu utama. Katanya lagi. Keisha memeluk ibunya erat sekali. Kali ini dengan tangis haru yang tidak bisa ditahan lagi. Rasa lega yang luar biasa membuncah di dadanya. Selama ini ia merasa sendirian, terkurung dalam sangkar besi bernama rumah mewah tanpa pelindung. Kini, ibunya telah memberikannya kunci kebebasan tanpa Feby sendiri menyadarinya. Terima kasih ibu, terima kasih banyak, bisik Keisha berulang-ulang di pelukan Feby. Feby tersenyum hangat, mengelus rambut putrinya penuh sayang. Kenapa nangis sayang? Suka ya sama jamnya? Tanya Feby tanpa curiga. Suka banget bu, Keisha bakalan jaga jam ini baik-baik. Keisha janji. Jawab Keisha dengan sorot mata penuh ketegasan baru. Keesokan paginya, Feby kembali berangkat ke kantor pusat sebelum foya-foya akhir pekan sepenuhnya pudar dari ingatan. Suasana rumah kembali berbalik 180 derajat begitu mobil Feby meluncur meninggalkan gerbang. Haris keluar dari kamar tidur utamanya dengan mengenakan jubah mandi. Langsung melangkah menuju dapur tempat Lestari sedang menyiapkan kopi pagi. Tanpa ragu, Haris merangkul pinggang Lestari dari belakang, mencium leher wanita itu dengan penuh gairah. Wanita sok sibuk itu sudah pergi, bisik Lestari manja sambil meletakkan cangkirnya. Udah, kamu tenang aja. Dia baru akan pulang minggu depan kan? Jawab Haris tersenyum sinis, mencium bibir Lestari tanpa beban. Mereka tidak menyadari bahwa di balik dinding pembatas ruang makan, Keisha berdiri mematung. Jam tangan pintar di pergelangan tangannya menyala redup dalam mode senyap. Tanpa bersuara sedikit pun, jemari kecil Keisha meraba sisi samping jam tangan tersebut. Mengaktifkan fitur perekam suara beresolusi tinggi yang langsung tersinkronisasi ke penyimpanan awan atau cloud yang terhubung ke ponsel sang ibu. Meski Feby belum membukanya saat itu. Ngapain mangkal di situ? Bentak Lestari tiba-tiba saat berbalik dan melihat keberadaan Keisha. Haris melepaskan rangkulannya, menatap putrinya dengan tatapan benci. Kamu ini suka sekali sih menguntit orang tua ya? Cepat sana ke kamarmu, bikin risih aja, kata Haris. Keisha tidak menjawab sepatah kata pun. Ia membalikkan badan dengan tenang, melangkah menaiki tangga satu persatu dengan kepala tegak. Di balik punggung mereka, senyum kecil tersungging di bibir mungil Keisha.
Rekaman suara percakapan mesra dan pengakuan tidak senonoh tadi telah tersimpan rapi di dalam sistem digital. Bukti pertama telah berada di genggamannya. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat bagi Kesha. Namun ia kini memiliki senjata rahasia yang membuatnya kebal secara mental. Setiap kali Lestari membentaknya, mencubit lengannya, atau memaksanya melakukan pekerjaan rumah yang bukan porsinya, Kesha dengan tenang mengaktifkan tombol rekam pada jam tangannya. Suatu sore, ketika Hari sedang pergi keluar rumah, Lestari melampiaskan kekesalannya karena Kesha menolak merapikan sepatu milik pengasuh tersebut. Kamu ini anak bodoh dan tidak tahu diuntung. Hardik Lestari sambil mendorong tubuh kecil Kesha hingga membentur dinding tangga. Asal kamu tahu ya, ibumu itu cuma sapi perah buat kami. Sebentar lagi rumah ini sepenuhnya jadi milik aku dan ayahmu. Ucapnya lagi. Kesha meringis menahan sakit di punggungnya. Namun ia menatap tajam mata Lestari. Ibuku jauh lebih pintar dan hebat daripada wanita licik sepertimu, Bi. Tunggu saja saatnya tiba. Kalian berdua akan busuk di penjara, kata Kesha. Lestari tertegun sejenak, terkejut melihat keberanian anak berusia 10 tahun itu yang tidak biasa. Namun amarahnya segera menguasai diri. Ia mengangkat tangan hendak menampar pipi Kesha. Tamparan keras mendarat telak di pipi mulus Kesha, meninggalkan bekas kemerahan yang mencolok. Kesha tidak menangis, ia hanya mengangkat pergelangan tangannya perlahan, menatap jam tangan pintar yang lampu indikator kecilnya berkedip hijau lembut. Tanda bahwa rekaman audio berdurasi penuh dari insiden tersebut telah terkirim otomatis ke penyimpanan cloud utama yang dapat diakses Feby kapan saja. Silakan pukul aku lagi, Bi, ucap Kesha dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduk Lestari merinding seketika. Semakin keras kamu memukulku, semakin cepat kalian berdua hancur, katanya lagi. Di lantai atas gedung pencakar langit pusat kota, Feby duduk di kursi kebesarannya di ruang kerja CEO. Hari itu adalah hari Kamis, 2 hari sebelum jadwal kepulangannya ke rumah. Feby sedang meninjau laporan keuangan bulanan ketika notifikasi pada tablet kerjanya berbunyi nyaring. Sebuah ikon pemberitahuan dari aplikasi pelacak dan sinkronisasi jam tangan Kesha muncul di layar utama. Pesan suara baru dan rekaman otomatis berdurasi 45 menit. Feby mengernyitkan dahi. Jam tangan itu baru ia berikan beberapa hari lalu. Kenapa ada rekaman berdurasi selama itu di jam anaknya? Dengan perasaan tidak enak yang mendadak merayap di dadanya, Feby mengklik tombol putar dan memasang earphone nirkabel di kedua telinganya. Suara pertama yang terdengar adalah suara tawa renyah yang sangat ia kenali, suara suaminya sendiri. Haris disusul oleh suara wanita manja yang tak asing di telinganya, suara Lestari. Ibumu itu cuma sapi perah buat kami. Sebentar lagi rumah ini sepenuhnya jadi milik aku dan ayahmu. Suara bentakan Lestari menggema jernih di telinga Feby. Disusul suara hantaman tubuh kecil dari suara tamparan keras yang disusul rintihan tertahan dari putri tercintanya. Darah Feby mendidih seketika. Wajahnya yang biasa tenang dan anggun kini memerah padam. Urat-urat di pelipisnya menegang hebat. Ia mendengarkan rekaman demi rekaman selanjutnya. Bukti perselingkuhan busuk yang selama bertahun-tahun disembunyikan rapi di balik senyum manis Lestari dan kepekaan Haris. Serta siksaan keji yang harus diterima putrinya setiap hari di saat ia banting tulang mencari nafkah di luar sana. Feby berdiri begitu cepat hingga kursi kerjanya terdorong mundur dan membentur dinding kaca. Napasnya memburu. Air mata kemarahan tumpah bukan karena lemah, melainkan karena amarah yang teramat sangat meluap-luap di dadanya. Keparat, desis Feby penuh kebencian, meremas tablet di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Feby menyambar tas tangan dan kunci mobilnya. Ia meninggalkan seluruh rapat penting yang sedang dijadwalkan hari itu. Hari ini, benteng kepalsuan yang dibangun suaminya akan runtuh berkeping-keping. Langit sore di ibu kota tampak mendung menggantung, seolah ikut merasakan amarah yang bergemuruh di dada Feby. Mobil SUV hitam miliknya melesat kencang membelah jalanan.
melanggar beberapa lampu merah demi mempercepat waktu tempuh menuju kediamannya di kawasan pemukiman elit. Di dalam rumah, suasana tampak tenang di permukaan. Haris dan Lestari sedang duduk di ruang keluarga sambil menikmati secangkir teh, mengira Feby baru akan pulang lusa seperti biasanya. "Anak itu mana, Tari? Suruh dia bawakan cemilan lagi," perintah Haris malas sambil merebahkan kepalanya di pangkuan Lestari. Lestari tertawa kecil, memainkan rambut Haris. "Biarin aja lah, Mas. Paling dia lagi di kamar nangis ketakutan habis aku bentak tadi sore," jawab Lestari. Tiba-tiba suara deru ban mobil yang berhenti mendadak di halaman depan terdengar sangat keras. Pintu pagar besi terbuka otomatis akibat sensor jarak jauh dari mobil Feby. Haris bangkit terkejut. "Loh, bukannya Feby pulangnya masih lusa?" Sebelum Lestari sempat menjawab, pintu utama rumah terdorong terbuka dengan sangat kencang hingga membentur dinding di baliknya. Feby berdiri di ambang pintu dengan wajah dingin bagai es batu. Tatapan matanya tajam menusuk, memancarkan aura kemarahan seorang predator yang siap menerkam mangsanya. Ia melangkah masuk dengan sepatu hak tinggi yang berketukan nyaring di lantai marmer, membawa serta tablet canggih di tangan kanannya. "Feby, kamu kenapa pulang mendadak?" ucap Haris terbata-bata. Wajahnya langsung pucat pasi kehilangan warna. Lestari yang tadinya duduk santai, langsung berdiri tegak. Tubuhnya bergetar hebat saat melihat sorot mata wanita di hadapannya. Ibu, cicit Lestari ketakutan. Feby tidak langsung berteriak. Ia berhenti tepat di tengah ruangan, menatap kedua makhluk hina di hadapannya dengan senyum sinis yang mengerikan. "Kalian kaget melihatku pulang lebih cepat? Atau kaget karena kebusukan kalian akhirnya terbongkar?" Suara Feby terdengar rendah, namun begitu menggelegar di seluruh ruangan. Haris menelan ludah susah payah, mencoba memasang wajah membela diri. "Feby, kamu ngomong apa sih? Kebusukan apa? Kamu baru pulang, pasti kecapean. Duduklah dulu." "Diam kamu, Haris!" bentak Feby dengan suara menggelegar yang membuat Haris terperanjat mundur. Belum pernah seumur hidupnya Haris melihat istrinya semurka ini. Feby mengangkat tablet pintarnya ke udara, menekan tombol putar pada layar sentuh. Suara percakapan mesra antara Haris dan Lestari langsung menggulir keluar dari pengeras suara tablet dengan sangat jernih, memenuhi seluruh sudut ruang keluarga. "Ibumu itu cuma sapi perah buat kami. Sebentar lagi rumah ini sepenuhnya jadi milik aku dan ayahmu." Disusul kemudian dengan suara tamparan keras dan rintihan Keisha yang kesakitan. Wajah Haris seketika berubah pucat pasi seperti mayat hidup. Kakinya lemas seketika. Ia menoleh ke arah Lestari dengan tatapan panik luar biasa. Sementara Lestari sudah jatuh bersimpuh di lantai, menangis histeris sambil memegangi ujung rok Feby. "Bu, ibu, maaf bu, tolong bu, saya dipaksa sama bapak, saya nggak salah," racau Lestari berbohong untuk menyelamatkan diri. "Cukup Lestari!" Suara dingin Keisha terdengar dari arah tangga. Semua mata menoleh ke atas. Keisha berjalan menuruni anak tangga satu persatu dengan langkah tegap, mengenakan jam tangan pintar pemberian ibunya di pergelangan tangannya. Wajah anak itu tampak tenang namun memancarkan kekuatan yang luar biasa. "Kamu gak usah bohong," ucap Keisha dingin saat berdiri di samping ibunya. "Semua rekaman CCTV yang Bibi manipulasi setiap hari sudah aku simpan. Dan jam tangan dari ibu ini merekam semua siksaan, hinaan, serta perselingkuhan kalian selama bertahun-tahun," ucapnya lagi dengan nada yang semakin tegas. Feby berlutut, merangkul pundak putrinya dengan penuh kelembutan yang kontras dengan tatapan mematikannya kepada kedua orang dewasa di hadapannya. "Maafkan ibu ya sayang, ibu terlambat tahu semua ini. Tapi sekarang, penderitaanmu sudah berakhir." Haris yang panik setengah mati mencoba mendekati Feby, mencoba meraih tangan istrinya dengan gestur memelas. "Feby, sayang, dengar dulu penjelasan aku. Ini semua cuma salah paham. Aku khilaf. Wanita ini yang merayu aku duluan, sayang. Aku masih suami kamu. Aku mencintaimu." Feby menepis tangan Haris dengan jijik seolah ia baru saja menyentuh kotoran menjijikkan. "Suami? Kamu menyebut dirimu suami setelah menelantarkan keluargamu?
Berselingkuh di rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri, bahkan membiarkan pelacur ini menyiksa anak kandungmu sendiri? Pak Haris jahat, jerit Lestari histeris, berbalik menyerang Haris, karena merasa dikorbankan. Katanya mau ceraikan dia dan nikahin aku. Katanya rumah ini bakal jadi milik kami. Diam kau perempuan sialan, bentak Haris murka. Kalap karena kedoknya terbuka sepenuhnya di hadapan wanita yang selama ini membiayai seluruh hidupnya. Haris bahkan berniat melayangkan tamparan ke arah Lestari. Namun Feby dengan cepat berdiri dan menepis tangan pria itu. Jangan berani-berani membuat keributan di rumahku. Suara Feby dingin namun penuh tekanan mutlak. Mulai detik ini, rumah ini, mobil-mobil itu, dan seluruh fasilitas yang kamu nikmati dari perusahaan milikku, semuanya sudah kucabut. Haris terbelalak ngeri. Feby, kamu tidak bisa berbuat semena-mena. Kita masih suami istri sah, katanya. Sah di atas kertas, tapi busuk di kenyataan. Potong Feby tajam. Besok pagi, tim pengacaraku akan melayangkan gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh penuh jatuh ke tanganku. Dan pastinya, kamu tidak akan mendapat sepeser pun harta Gonogini karena semua bukti pengkhianatan dan penelantaran keluarga sudah lengkap di tanganku. Haris merosot jatuh ke lantai. Terduduk lemas sambil menjambak rambutnya sendiri. Penyesalan yang datang terlambat kini menghantam kepalanya bertubi-tubi. Bukan karena ia mencintai keluarganya, melainkan karena ia tahu bahwa kemewahan dan zona nyamannya kini telah musnah dalam sekejap mata. Pagi hari berikutnya, suasana halaman depan rumah mewah itu tampak berbeda. Bukan lagi kedamaian palsu yang tersaji, melainkan dua unit mobil patroli kepolisian bersirine biru yang terparkir rapi di depan pintu utama. Dua orang petugas polisi berseragam lengkap didampingi oleh seorang polwan melangkah masuk ke dalam rumah. Feby berdiri di ruang tamu bersama Keisha yang tampak tenang menggenggam tangan ibunya. Di sudut ruangan, Haris dan Lestari terduduk di sofa dengan tangan diborgol menggunakan kawat pengaman khusus atau borgol plastik tahan lama. Atas nama hukum dan laporan resmi atas dugaan penyiksaan anak di bawah umur, eksploitasi serta perzinahan, Saudara Haris dan Saudari Lestari, kami minta ikut ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ucap perwira polisi tegas sambil menunjukkan surat perintah penangkapan. Lestari menangis meraung-raung, menatap histeris meminta pengampunan kepada Feby. Bu Feby, tolong saya, Bu. Jangan penjarakan saya. Saya mohon. Feby melirik sekilas ke arah wanita yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik senyum manis palsunya itu tanpa secuil pun rasa iba di matanya. Kamu bisa memohon pada hakim di pengadilan nanti, Lestari. Hukum tidak akan memandang senyum manis palsumu itu, ucap Feby. Haris menatap Feby dengan pandangan penuh kebencian bercampur putus asa. Feby, kamu tega menghancurkan ayah dari anakmu sendiri. Anakku tidak pernah punya ayah pengecut sepertimu. Jawab Feby telak tanpa ragu sedikit pun. Petugas kepolisian menggiring Haris dan Lestari keluar rumah menuju mobil patroli. Para tetangga sekitar mulai keluar rumah karena penasaran. Mereka hanya bisa melihat sambil berbisik-bisik menyaksikan pemandangan dramatis tersebut. Di dalam mobil, isak tangis Lestari dan sumpah serapah Haris melebur dalam kehancuran total yang mereka buat sendiri. Matahari sore memancarkan cahaya keemasan yang hangat, menyinari halaman belakang rumah Feby. Suasana rumah kini terasa begitu damai, bersih dari segala kepalsuan dan ketakutan yang selama bertahun-tahun mencengkam jiwa seorang anak kecil. Keisha duduk di kursi ayun taman, tertawa lepas sambil bermain dengan kucing peliharaannya. Tidak ada lagi bayangan bentakan, tidak ada lagi rasa takut saat mendengar suara pintu terbuka, dan tidak ada lagi ancaman dari pengasuh zolim. Feby melangkah keluar dari pintu belakang sambil membawa 2 gelas jus segar. Ia mendekati putrinya, lalu duduk di kursi sebelah Keisha sambil tersenyum hangat. Bagaimana perasaanmu sekarang, sayang? Tanya Feby lembut, merapikan rambut putrinya yang tertiup angin sore. Keisha menoleh, memeluk pinggang ibunya erat-erat dengan senyum paling bahagia yang pernah terpancar di wajahnya selama 10 tahun hidupnya. Bahagia banget, Bu. Keisha merasa bebas. Terima kasih ya, Bu. Jam tangan pintar dari ibu benar-benar menyelamatkan Keisha. Feby mencium puncuk kepala putrinya penuh kasih.
Ibu yang harusnya minta maaf sama kamu, Kesha. Selama ini ibu terlalu sibuk mengejar masa depan di luar sana. Sampai-sampai tidak sadar ada monster di dalam rumah ibu sendiri. Mulai sekarang, prioritas ibu adalah kamu. Kita akan mulai lembaran baru berdua ya. Kesha mengangguk mantap. Ia tahu bahwa badai terbesar dalam hidupnya telah berlalu, meninggalkan pelajaran berharga tentang keberanian, kecerdasan dalam menghadapi tekanan, dan kekuatan cinta seorang ibu yang tak tertandingi. Sebulan kemudian, di ruang sidang Pengadilan Agama dan Negeri Jakarta Selatan, palu hakim diketok 3 kali dengan suara nyaring yang menandakan sahnya putusan akhir. Gugatan cerai Feby dikabulkan sepenuhnya. Hak asuh atas Keisha jatuh mutlak ke tangan Feby tanpa syarat. Sementara itu, Haris dijatuhi hukuman pidana penjara atas keterlibatannya dalam penelantaran keluarga dan pembelaan terhadap tindak kekerasan anak. Dan Lestari harus mendekam di balik jeruji besi selama beberapa tahun atas tindakan penganiayaan dan eksploitasi anak di bawah umur. Harta gonogini yang dituntut Haris ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim karena terbukti seluruh asa diperoleh dari jerih payah Feby seorang diri sebelum pernikahan mereka memburuk. Malam harinya, di ruang keluarga rumah mereka yang kini terasa jauh lebih luas dan hangat, Feby dan Kesha duduk berdampingan di sofa empuk sambil menikmati makan malam sederhana berupa pizza kesukaan Kesha. Televisi menyiarkan berita hiburan ringan, menggantikan kesunyian mencekam yang dulu sempat menguasai rumah itu. Tidak ada lagi rasa curiga, tidak ada lagi kepalsuan. Feby menatap putrinya yang kini tersenyum lebar sambil menceritakan pengalamannya di sekolah hari ini. Feby menyadari bahwa kesuksesan finansial tidak ada artinya jika ia kehilangan permata berharganya di rumah. Namun kini, ia memiliki keduanya, karir yang hebat sebagai wanita mandiri, dan pelukan hangat dari seorang putri cerdas yang berhasil menyelamatkan mereka berdua dari jurang kehancuran. Cheers untuk lembaran baru kita sayang, ucap Feby sambil mengangkat gelas jus apelnya. Cheers ibu, balas Kesha ringan, mendentingkan gelas dengan penuh keyakinan bahwa masa depan mereka kini benar-benar aman dan penuh cahaya.